Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada? Bahagia sekali di kesempatan malam kali ini kita jumpa lagi di gelaran Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Baik, seperti biasa setiap malam Rabu kita akan mendapatkan asupan baru berupa asupan ilmu-ilmu herbal. Tentunya ini ilmu yang hanya kita dapatkan satu-satunya di podcastnya beliau, di talkshow-nya beliau malam kali ini. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di YouTube kita di Hasan Sabila Official. Juga hai buat teman-teman yang ada di TikTok kita di Hasan Sabila Official. Juga banyak sekali. Salam kenal mungkin yang baru pertama kali untuk melihat live kita ya. Saya Mia Kayu Manis bersama formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang malam kali ini akan bersama-sama kita ajak kita gali ilmunya ya, karena Pak Bang HS ini tidak pernah pelit untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya, apalagi ilmu-ilmu herbal yang selalu beliau bagikan sudah bertahun-tahun ya. Kalau misalkan di sini sudah sekitar 4 tahun, berarti sudah beribuan resep yang beliau bagikan ya. Untuk yang sudah memantau dari awal mungkin sudah 10 buku ya. Banyak sekali memang ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau sang motivator. Gitu ya Bang Hes ya? Betul Mia? Kabar sehat Ya. Bang? Alhamdulillah selalu sehat Mia. Oke. Bang HS ini adalah seorang yang sangat peduli dengan herbal. Sudah ribuan dari jenis-jenis herbal atau tumbuhan yang beliau pelajari dan beliau selalu komit untuk membagikan resep-resepnya, tidak pernah absen selama beberapa tahun ini, tidak pernah absen. Jadi selalu saja ada resep-resep yang beliau bagikan. Nah, beruntungnya yang menyimak malam kali ini karena Bang HS akan membahas mengenai glukoma. Nah, kita bahas lagi nih Bang Es. Mungkin kalau membahas masalah mata itu tidak pernah bisa habis karena penyakit mata itu sangat-sangat complicated ya. Banyak sekali. Ada beberapa saraf mata yang ternyata bisa menyebabkan mata glukoma. Paling menakutkan kata-kata glukoma karena bisa menyebabkan kebutaan. Nah, seperti apa? Kita akan pelajari bersama dan akan disampaikan oleh Bang Es. Silahkan Bang Es. Terima kasih Mia, terima kasih juga fan Hasan Sabila, sahabat TikTok, YouTube, dan Facebook dimanapun Anda berada. Iya. Salam sehat dari Bang HS. Bapak dan Ibu bercerita tentang saraf, terutama saraf mata Bu ya. Saraf mata ini kerusakannya bisa membuat kerusakan saraf mata bisa membuat tidak bisa melihat objek. Saraf mata atau disebut juga saraf optik. Gambarannya adalah saraf optik itu akan bekerja sama dengan saraf lainnya. Kemudian dia memecah menjadi serabut saraf yang bersama otak untuk melihat objek atau melihat sudut pandang. Kemudian jenis kerusakan saraf mata itu ada 4 Bapak dan Ibu, saya kasih tahu ya. Yang pertama adalah saraf layu. Maka banyak para ahli dokter mata mengatakan kepada Bapak dan Ibu, kepada kita semua, maaf Bapak Ibu, ini sarafnya sudah layu. Artinya sinyal. Layu ini sinyal. Ya. Lebih mendalam lagi ada istilah saraf kering. Yang ketiga adalah terjadinya sumbatan. Dari mana sumbatan itu? Sumbatan itu bisa terjadi kelebihan trigliserid, kelebihan gula. Bisa terbentuk sumbatan pada saraf atau lebih dikenal neuropati saraf mata. Jenis yang keempat adalah saraf terjepit
pada kornea mata. Akibat kerusakan saraf di atas, tadi Pak ya, dari keempat tadi, mengakibatkan 5 penyakit mata. Kita perhatikan baik-baik. 1. Glukoma, ranking atas. Glukoma. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadinya penumpukan cairan di bagian depan mata yang memberikan tekanan pada saraf optik. Tingginya cairan yang tidak bisa diurai oleh mata, maka menumpuk pada kornea mata, menekan saraf optik, maka wujud bola mata menjadi menonjol atau membengkak. Awal masih terlihat mata memerah. Awal masih terlihat cairan-cairan mata mulai keluar. Awal sudah mulai kita rasakan perih dan ganjel. Yang kedua terjadi neuropati optik. Apa itu? Hilangnya penglihatan secara tiba-tiba. Plek, gelap. Akibatnya apa? Kehilangan aliran darah. Kenapa? Saraf kering. Pembuluh darah tersumbat. Tiba-tiba, Pak. Kenapa? Banyak yang minum alkohol. Kenapa? Triglycerid itu tinggi. Bisakah itu terjadi pada penderita diabetes? Sangat bisa. Yang ketiga terjadi atrofi optik. Atrofi optik itu kekurangan darah pada saraf optik, Pak. Kekurangan darah pada saraf optik. Kenapa terjadi? Sudah mulai. Kadang darah ini kan, Bu, Pak, pembuluh darah ini dia membawa nutrisi masuk sampai ke tujuan. Akan tetapi kekurangan darah pada saraf optik berakibat nutrisi tidak sampai pada saraf optik. Apa yang terjadi? Kering, Pak. Yang keempat terjadinya kolobama optik, yaitu saraf tidak berkembang. Itu tadi hampir sama dengan layu, Pak ya, yang saya katakan tadi. Saraf layu, itu kolobama optik namanya. Saraf tidak berkembang, begitu aja. Lama-lama sudut pandang kita menyempit, Pak, tidak bisa melihat karena saraf tidak berkembang. Dikasih vitamin ya begitu saja, apalagi tidak dikasih, dia semakin layu, tidak akan berkembang. Yang kelima adalah terjadi buta warna atau sebagian warna yang terlihat. Maka penderita glukoma ini, Pak, saya hanya bisa melihat putih, itu satu, itu namanya sebagian. Saya hanya bisa melihat merah dan kuning. Ada lagi yang mengatakan, saya total hitam, Pak. Saya tidak bisa melihat warna lain. Itu keempat saraf sudah bergabung total rusak. Gejala kerusakan saraf mata yang diketahui ada 8. Ini gejala ya, Pak ya. Hati-hati ini ya, gejala ini Bapak bisa ngoreksi pada diri sendiri. 1. Sakit mata. Sakit mata tuh perih dan merah. Itu sakit mata, Pak. Itu 1. Sering mual dan muntah. Ini gejalanya ya.
sering mual dan muntah. Oh, ini asam lambung tidak. Ada tanda-tanda kerusakan pada saraf mata. Pusing kepala berat. Cukut pada kepala. Dianggap ini vertigo, tidak. Ini ada kelainan pada saraf mata. Kehilangan penglihatan sebagian atau keseluruhan, tadi sudah saya jelaskan, ya. Ada hanya sudut mata. Bapak melihat ke depan hanya separuh yang Bapak bisa lihat. Misalnya gelas, hanya gelas separuh. Kehilangan sebagian ini, Pak. Ya. Yang kelima, kehilangan penglihatan tepi, samping. Ya, Bapak hanya bisa melihat ke depan, tapi tidak bisa ke samping. Itu tanda-tandanya, kerusakan pada saraf. Yang keenam, telinga berdenging. Yang ketujuh yaitu sudut pandang mata sudah mulai menciut. Jadi melihat aja dengan dekat sekali Bapak Ibu. Karena sudut pandangnya sudah menyempit. Dekat aja kadang tidak jelas. Yang kedelapan yaitu terjadi mata iritasi. Mata iritasi ini bawaannya perih terus dan warnanya merah. Mengeluarkan cairan. Itu iritasi namanya, Pak. Nah, ini tanda-tanda akan terjadinya kerusakan saraf mata. Ada 8 gejala yang menunjukkan saraf mata mulai rusak. Senyawa aktif yang Bang HS gunakan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan kerusakan saraf mata ada 5. Hanya 5 ya. Mereka bisa cari nanti itu. 5 senyawa aktif yang Bang HS butuhkan. Yang pertama apa? Saya harus memperkaya protein. Protein itu saya gabungkan nanti Bu, antara ikan dengan biji mandingan. Maka nanti resep Bang Ayat pasti ada itu. Ikannya ikan laut. Protein itu untuk apa? Dia dapat memelihara dan memperbaiki jaringan tubuh mata yang rusak. Tubuh. Jadi tubuh ini kornea apa? Ini disebut tubuh mata. Itu protein. Yang kedua, Bang AS membutuhkan omega 6. Omega 6 itu untuk apa? Dia dapat mengurangi gejala nyeri pada saraf, pada neuropati. Cukut pusing. Itu pada mata. Itu omega 6. Dari mana? Saya dapatkan dari ikan laut. Karena di daun-daunan tidak ada. Di umbi tidak ada. Saya dapatkan dari ikan laut. Maka nanti ada perpaduan. Yang ketiga apa? Omega 9. Omega 9 itu bagaimana? Dia dapat meningkatkan fungsi otak. Agar otak itu cepat merespon dan merintah saraf untuk melihat objek. Itu omega 9. Terus yang keempat, saya membutuhkan ada vitamin A. Orang sudah tahu semua. Vitamin A itu bagi mata, dia dapat melindungi mata dari kerusakan sel. Kerusakan sel ya. Pada mata serta menurunkan resiko penyakitnya. Yang tadinya kabur, jadi mulai terang kembali. Apakah ini pakai wortel? Tidak, Pak. Kalau sudah berpenyakit, bukan wortel, tapi biji. Biji apa? Biji mandingan. Dan saya membutuhkan jamur so untuk paduannya itu. Karena di jamur so terkenal bisa untuk memperbaiki kerusakan jaringan mata. Yang kelima, terpenoid. Terpenoid itu dia antibakteri dan antioksidan.
kena debu, karena terkontaminasi dengan banyaknya obat, mata menjadi merah, maka tumbuhlah bakteri. Ya. Maka ada terpenoid yang saya butuhkan. Bagaimana menggabungkan ini semua? Resepnya adalah, nah ini resep sekarang, Mbak. Tulis saja resep. Resep perbaikan saraf mata. 1. Ikan P. Ambil sebagian, artinya tidak harus utuh. Yang diambil adalah airnya, Pak ya. Sisihkan dulu. Ikan P itu ikan pari. Ambillah sebagian, tidak perlu. Jadi ikan tidak perlu utuh ya, Pak ya. Ikan pari itu kalau memang besar, dia bisa digunakan sampai 10 kali. Karena kita membutuhkan hanya sekali. Sekali buang airnya. Potong dulu sebagian ikan P atau ikan pari. Dah. Ambil biji-biji mandingan atau biji petai Cina 1 sendok makan. Jamur so 5. Jamur tiram 3. Jamur so dan jamur tiram dihancurkan dulu bersama biji mandingan tadi menjadi lembut atau di blender. Peras airnya, ya, peras airnya dikasih air sedikit, kemudian bersama air perasan tadi direbus. Sedangkan ikan P atau ikan pari tadi direbus terpisah. Ikan pari kita rebus, biji mandingan, jamur so, jamur tiram yang sudah kita blender, hancurkan dan diperas kentalannya, kemudian direbus. Setelah matang, setelah sudah mendidih, umup orang bilang Jawa, dengan ukuran air misalnya, Bapak ambil 4 gelas jadikan 2 gelas. Nah, campurkan, Pak. Antara ikan P, ambil sedikit saja, sisanya tadi setengah gelas saja langsung Bapak campurkan setelah matang tadi, kemudian diaduk. Tentunya disaring dulu, Pak ya. Sudah, Pak. Nikmati saja. Jamu atau obat untuk menyembuhkan gejala mata glaukoma. Bapak akan sembuh. Obatnya berada di mana? ENTA. Nanti perpaduannya dengan Gecom. Jadi kalau kita beli ENTA, bagi ada masalah tadi mata, kerusakan saraf mata yang divonis oleh dokter, ada saraf kering, saraf menciut, saraf layu dan sebagainya yang berhubungan dengan saraf, Bapak langsung beli ENTA dan Gecom. Baik. Gecom itu bisa diminum malam hari, ENTA-nya pagi hari. Dah, Bapak akan selamat. Baik, luar biasa. Itu Ini ya. kayaknya ada perpaduan antara ikan pari dan biji-bijian kali ini ya Bang Ayas ya. Ada Ya. biji mandingan, oh ada jamur. Waduh. Oh, Baik Bang Ayas, terima kasih Baik. untuk ilmunya yang luar biasa ini. Bagaimana kita bisa memadukan herbal dan juga ada ikan yang malam kali ini Bang Ayas gunakan, yaitu ikan pari atau ikan P ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Begelaran Bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila pada hari Kamis nanti. Bang Ayas, terima kasih untuk ilmunya yang luar biasa ini, nggih. terima kasih juga Maya. Terima kasih juga pada fan Hasan Sabila dan sahabat TikTok, sahabat YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Bang AS mundur diri, istirahat dulu. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Salam sehat alami. Makasih. Ada ENTA dan juga Gecom adalah obat dari Bang AS untuk tadi kerusakan saraf yang mengakibatkan glaukoma dan juga beberapa penyakit mata di atas. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan akhirnya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman TikTok, Facebook, YouTube, dan teman-teman lainnya di media sosial yang ada Bang AS officialnya. Terima kasih. Bila itu Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.